이제 하나님의 말씀 보시겠습니다. 하나님의 말씀 에스겔 34장 1절부터 2절, 10절부터 16절, 그리고 31절 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 린다 목사님께서 인리어로 읽겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 이스라엘 목자들에게 예언하라. 그들 곧 목자들에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 자기만 먹는 이스라엘 목자들은 화 있을진저 목자들이 양떼를 먹이는 것이 마땅하지 아니하냐. 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 목자들을 대적하여 내 양떼를 그들의 손에서 찾으리니 목자들이 양을 먹이지 못할 뿐 아니라 그들이 다시는 자기도 먹이지 못할지라. 내가 내 양을 그들의 입에서 건져내어서 다시는 그 먹이가 되지 아니하게 하리라. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 나 곧 내가 내 양을 찾고 찾되 목자가 양 가운데 있는 날에 양이 흩어졌으면 그때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져낼지라. 내가 그것들을 만민 가운데서 끌어내며 여러 백성 가운데서 모아 그 본토로 내리고 가서 이스라엘 산 위에와 시냇가에와 그 땅 모든 거주지에서 먹이되 좋은 꼴을 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산에 두리니 그것들이 그곳에 있는 좋은 우리에 누워 있으며 이스라엘 산에서 살진 꼴을 먹으리라. 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워 있게 할지라. 주 여호와의 말씀이니라. 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸매주며 병든 자를 내가 강하게 하려니와 살진 자와 강한 자는 내가 없애고 정의대로 그것들을 먹이리라. 내 양 곧 내 초장의 양 너희는 사람이요 나는 너희 하나님이라. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. 아멘. 이제 우리 온유 목장 나오셔서 찬송가 216장 성자의 귀한 몸 특별 찬송 하나님께 올려드리겠습니다.
Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh suatu anugerah Allah bagi saya jika saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Yu Ho Jong, bersama Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat-Nya bagi kita sekalian. Tema khotbah saya hari ini, Yesus Sang Gembala yang Baik. Dalam perikop yang menjadi bagian kita hari ini, disampaikan bahwa ada gembala-gembala yang jahat yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan domba-dombanya, apalagi memikirkan Tuhan. Gembala-gembala yang jahat dalam ayat 1-6 dikatakan hanya memeras domba-dombanya, tidak menguatkan yang lemah, tidak mengobati yang sakit, tidak membalut yang terluka, tidak membawa pulang yang tersesat, tidak mencari yang hilang, tetapi justru menginjak-injak domba-dombanya dengan melakukan kekerasan dan kekejaman, membiarkan domba-dombanya dimangsa oleh binatang di hutan, membiarkan mereka terserak dan tersesat di semua gunung dan bukit yang tinggi. Perikop ini mencatat bahwa Tuhan tahu, mendengar, dan melihat semua peristiwa itu, sehingga Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk bernubuat melawan gembala-gembala yang jahat. Dalam ayat 7-10 Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan bertindak melawan mereka dengan cara menuntut mereka dan memberhentikan mereka, yakni gembala-gembala yang jahat, sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi gembala atas domba-domba milik Tuhan, karena mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gembala yang baik. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang berinisiatif dan berjanji akan menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya, seperti yang ditulis di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Firman tersebut adalah janji Tuhan kepada umat Israel yang adalah umat kesayangannya. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala dan umat Israel sebagai kawanan domba miliknya. Firman itu juga merupakan nubuat Nabi Yehezkiel tentang Kristus sebagai gembala yang baik jauh sebelum Kristus lahir di dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 11, ayat 27 dan 28 ditulis begini. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Firman Tuhan ini digenapi melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kristus harus mati satu kali untuk selama-lamanya sebagai korban yang sempurna
agar semua dosa manusia diampuni, ditebus, dan disucikan, sehingga dengan demikian manusia dapat berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam kehidupannya, secara otomatis sudah pasti menerima hidup yang kekal, sebab dia sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan yang sudah diterimanya harus dia nyatakan dalam kehidupannya setiap hari dengan menghasilkan buah roh yang memuliakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Selanjutnya, di dalam ayat 31, umat Israel disebut sebagai domba gembalaan Tuhan, dan Tuhan adalah Allah mereka. Melalui ayat ini, sebagai umat Tuhan, kita pun diingatkan juga bahwa kita adalah domba gembalaan milik Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai domba yang baik, kita diminta untuk mau mendengar suara Sang Gembala dan bersedia untuk taat mengikutinya. Dengan cara bagaimana? Tentunya sangat mudah sekali, yakni dengan cara kita rajin membaca Alkitab setiap hari, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sehingga seluruh isi Alkitab yang terdiri atas 66 kitab dengan 1189 pasal habis kita baca setiap tahunnya. Kita bisa membaca Alkitab 3 sampai 4 pasal setiap hari. Di samping itu, kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita setiap waktu dan taat untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Maka sebagai ungkapan syukur kita atas karya pengorbanan Kristus bagi kita, maukah kita berkorban untuk Tuhan? Di dalam Matius 25 ayat 35 dan 36 juga 40 ditulis begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di bagian yang lain dalam Lukas 15 ayat 4 dan 7 ditulis begini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kiranya kasih Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga kita bisa berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan, bisa menerima, mengasihi, dan mengampuni mereka
yang pernah menyakiti hati kita seperti Yesus, Sang Gembala yang baik, yang telah mengampuni kita, bahkan rela mati untuk menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita menjadi domba yang baik, yang bersedia taat dan setia sampai selamanya kepada Yesus, Sang Gembala yang baik. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 569장 선한 목자 되신 우리 주를 찬송하겠습니다. 선한 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 푸른 풀밭 좋은 곳에서 우리 먹여주소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 양의 문이 되신 우주여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 문을 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 금이 많고 약한 우리를 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 얻게 하셨네. 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다. 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다. 일찍 주의 뜻을 따라서 살아가게 하시고 주의 크신 사랑 베푸사 따라가게 하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 아멘. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 선한 목자 되신 우리 주님의 말씀과 그 음성만을 따르겠다고 다짐하는 발리안교 모든 교우들 가운데, 그 가족들 가운데에, 우리 교민들 가운데, 현지인 직원들 가운데에, 아픈 한우와 그 가족들 가운데에 함께 예배드린 모든 성도님들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.